Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita besar dan mungkin sebagian orang merasa ini gempar karena berkaitan dengan NU dan politik. Detik News mengabarkan dengan judul berita keluarga besar NU deklarasi dukung Anies Caimin di Pilpres. Wah, ini betul-betul hal besar dan gempar. Mengingat selama ini kita biasanya kalau ketemu kata NU, menurut Ketua Umum PBNU tidak ada istilah NU terlibat politik praktis. Dan kalau begitu siapa NU di sini? Keluarga besar ini siapa? Mari kita lihat. Akankah ini adalah real atau sebaliknya? Baik, sahabat kalian, kita baca keluarga besar NU mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Keluarga besar NU bakal menginstruksikan NU se-Indonesia memenangkan Anies Caimin di Pilpres. Wah, ini luar biasa semangatnya ya. Dan sepertinya memang sudah tekad bulat memilih 01. Deklarasi itu digelar di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, Ahad atau Minggu 7 Januari 2024. Deklarator sekaligus Ketua Umum IPNU periode 2012-2015, Khairul Anam, saat memimpin deklarasi menyebut keluarga besar NU mendukung secara penuh pasangan Anies Caimin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong dengan keinginan luhur, kami berkumpul di sini meneguhkan niat untuk deklarasi mendukung calon presiden dan wakil presiden. Kata Khairul saat pembacaan deklarasi di lokasi. Wah, ini luar biasa ya. Membawa semangat kemerdekaan Indonesia ya. Seperti di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, Undang-Undang Dasar 1945 atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong dengan keinginan luhur. Wah, ini semangatnya menyatu ya, bertemu bersambung dengan spirit kemerdekaan. Ini saya kira hal yang sangat luar biasa dan dari kalangan pelajar ataupun pemuda. Luar biasa. Nah, sahabat kalian, naskah dukungannya dibaca itu seperti ini. Satu, dengan ini kami keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan niat tulus dan ikhlas dan didorong dengan keinginan luhur mendukung secara penuh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 2. Kami akan instruksikan seluruh keluarga besar NU se-Indonesia memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang disingkat dengan Amin pada 14 Februari 2024. 3. Dengan niat bersama ini serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menanggapi hal itu, Caimin mengatakan deklarasi tersebut sangat membahagiakan dirinya. Ini kebanggaan yang luar biasa karena di tengah privatisasi NU. Kan nggak boleh ngaku NU. Saya bolak-balik diomongin nggak boleh ngaku-ngaku NU. Di tengah survei yang katanya Amin paling rendah, di tengah gambar-gambar billboard nggak banyak, tapi sahabat-sahabat dengan penuh percaya diri dan yakin Indonesia lebih baik, kata Caimin dalam sambutannya. Caimin juga mengatakan ini sebuah kebanggaan dan rasa syukur yang luar biasa buat saya dan tentu Mas Anies Baswedan. Karena di tengah begitu banyaknya hambatan-hambatan yang terus, kapan hari itu Mas Anies kampanye di Tuban, helikopter mau mendarat saja susah. Nggak boleh di sini, nggak boleh situ, pinjem nggak boleh. Akhirnya di lapangan paling jauh dari lokasi tuturnya. Itu semakin apa? Kehadiran sahabat Bapak dan Ibu para kiai semua di sini semakin menunjukkan bahwa orang-orang berani inilah yang akan merubah keadaan di masa yang akan datang. Tambahnya, Caimin berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan keluarga besar NU kepadanya dan Anies dalam upaya perjuangan merubah Indonesia menjadi lebih baik. Sebenarnya itu mengubah ya, bukan merubah. Karena kata dasarnya ubah. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Indonesia itu mana yang mudah dipahami saja gitu ya. Salam hormat dan terima kasih atas seluruh dukungan kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Mas Anies dalam upaya menjalani perjuangan merubah Indonesia menjadi lebih baik. Tapi bukan tanpa alasan, keberanian kita hari ini juga berdasarkan fakta-fakta yang luar biasa, ucapnya. Nah, itulah sahabat kalian, berita keluarga besar NU deklarasi dukung Anies Caimin di Pilpres 2024. Ini
tentu saja menjadi satu berita yang akan mengundang ya, klarifikasi, penjelasan, baik dari unsur formal PBNU nanti misalnya, atau orang-orang yang memang secara otoritas punya hak menjelaskan tentang apa itu keluarga besar NU dan seterusnya. Namun kalau melihat deklaratornya tadi, yang juga mantan ketua IPNU, sepertinya ini adalah satu barisan tersendiri yang memang secara politik lebih melihat bahwa terbuka jauh lebih baik begitu dibanding sembunyi-sembunyi. Dan ini tentu saja menjadi satu hal yang cukup menarik karena dengan katakanlah ketatnya, katakan tadi ya, ucapan Cak Imin bahwa dia nggak boleh ngaku NU dan sebagainya, ini saja sudah menunjukkan bahwa itu tidak mudah. Namun, ya keluarga besar NU ini justru melakukan sebuah deklarasi yang semakin membuat masyarakat mengerti bahwa ada unsur dari NU yang mengatasnamakan dirinya keluarga besar NU, akhirnya mendukung pasangan Capres 01 Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Nah, apa yang sebenarnya melatar belakangi itu, tentu kita bisa melihat bahwa memang arus perubahan itu menjadi narasi yang semakin hari tampaknya semakin dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan boleh jadi itulah yang menjadi sebuah dorongan. Dan kalau ini nanti ternyata mampu bergulir dengan kuat, boleh jadi akan ada unsur-unsur lain yang juga semakin memperkuat barisan ya masyarakat ataupun bagian dari kelompok masyarakat dalam organisasi yang juga akhirnya mendukung atau mendeklarasikan diri mendukung pasangan 01. Nah, apakah ini tanda-tanda Anies Mohaimin akan meraih suara terbanyak pada 14 Februari 2024 nanti? Kita belum tahu, mengingat ya pasangan lain tentu saja juga bekerja dengan sangat keras. Prabowo Gibran tentu tidak mau ketinggalan, bahkan dia ingin menang satu putaran. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo. Artinya tidak bisa dipastikan bahwa dengan berita ini kemudian 01 akan melenggang dengan biasa atau dengan mudah, tetapi ini menunjukkan bahwa ya kompetisi akan berjalan semakin sengit. Nanti yang akan jadi presiden adalah yang dipilih oleh hati nurani rakyat dan tentu saja melalui sistem yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.